Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udin Explore. Jadi saya mau cerita sebentar. Kemarin tuh saya sempat main ke rumah tetangga desa gitu ya. Nah di situ tuh ada anak-anak kecil lagi ngumpul. Nah saya nggak tahu mereka ngumpul, saya kira main. Tapi ternyata itu ada orang yang bilang, Mas, arek itu loh, ternyata nggak itu barang. Wow, ternyata mereka sudah membuat konten YouTube teman-teman. Katanya sih mereka terinspirasi dari konten saya. Wow, ini sangat kayak memberikan sedikit motivasi lah kepada mereka. Arek masih SMP loh, dan karena jadi kayak aku mikirnya dia itu ngumpul-ngumpul tapi menghasilkan gitu, ngumpul-ngumpul sendirian. Biasanya kan kalau anak usia segitu kan masih main-main, masih nggak mikir sampai ke kreatif, dunia kreatif gitu lah. Tapi ternyata mereka bisa berpikir seperti itu. Nah kebetulan hari ini saya pengen lihat cara mereka bikin, ya sekalian sharing-sharing ilmu lah sedikit ya kan. Jadi saya juga masih belum banyak, kita akan sharing-sharing sedikit. Tapi keadaannya ini masih hujan ya, jadi kalau syuting sekarang ya nggak bisa, jadi harus menunggu hujan dulu. Nah kebetulan arek aku mau minta izin daerah kon arek nang kono kabeh. Nah kalian mau prank mereka nih, jadi kalian lihat nanti ekspresinya gimana, apakah mereka takut atau malah menjadi barbar ya, nggak tahu. Nanti kalau sudah hujan langsung kita eksekusi ya. Video terus video Explore, let's do it. Ya udah teman-teman, mending langsung kita mulai saja. Ini lumayan reda gerimisnya, jadi hujannya udah nggak selebat tadi. Sebelumnya saya mau nge-briefing dulu sama teman-teman. Iki aku nggak bahasa Indonesia ya, Rek ya. Dan awakmu kabeh iki terlihat profesional. Nah, durunge iki kon ngerti briefing ta durung? Dereng. Emang sapa sing ngomong sing ngerti briefing kira-kira apa briefing? Iki lho. Briefing apa briefing? Intro. Itu. Jadi briefing itu kayak kita itu ngumpul dile, itu penjelasan apa yang akan kita lakukan nanti ya. Nah ini jadi yang pertama. Ya aku menggunakan bahasa Indonesia biar kalian tuh terlihat menjadi orang-orang yang profesional. Paham kan bahasa Indonesia? Paham bahasa Indonesia? Kameramen paham bahasa Indonesia kan ya? Jadi intinya dalam sebuah video ini, walaupun kita membuat video itu sederhana, tapi harus ada bagian-bagian penting yang nggak boleh dilupakan. Pertama yaitu sutradara. Nah, dalam sutradara ini tugasnya sangat penting buat kalian semua. Jadi dia itu bertanggung jawab sama semua produksi, jadi dari awal proses sampai finishing itu harus ada semua. Jadi sutradara ini sampai kira-kira yang kepengen sutradara ini. Jadi sutradara itu ya orang, tapi orang itu kadang ada yang masuk video, kadang juga nggak masuk video. Tapi tugas paling penting dari sutradara itu paham dari sebuah cerita. Jadi sutradara itu harus benar-benar paham cerita. Sudah paham cerita, dia harus bisa mengontrol semuanya. Jadi dari kameramen, terus dari aktornya, pemainnya, sampai ke proses editingnya, semua proses harus paham. Jadi pertama iki, siapa sih anggap aja Dava ya, Dava kan Dava iki sutradara. Nah, Dava iki harus paham cerita. Nah, karena ceritanya ini aku yang buat, Rek. Jadi kalian nanti akan parodi, intinya parodi tentang kehidupan lah. Gimana orang-orang ini berbeda pekerjaan, tapi saling menguatkan ya. Nah itu sutradara harus paham. Nah sebenarnya juga ada penulis skenario. Nah nanti harus ada dari kalian itu yang nulis skenario. Jadi sutradara itu yang bertanggung jawab, sedangkan ceritanya dari skenario itu mau penulis skenario. Ini penulis cerita ini, penulis cerita semua ini. Penulis cerita, setelah penulis cerita baru ceritanya masuk ke sutradara. Baru waktu tag video itu yang paling penting ada kameramen. Nah, kameramen itu anak ini, nah sekaligus ini tak suruh buat gini deh. Saya suruh buat megang stabilizer, ini lumayan loh. Nanti kalau pakai stabilizer gambarnya lebih stabil, ya kan? Nah, jadi seorang kameramen harus bisa bisa
oh apa jenenge ya, menyesuaikan keadaan lah. Jadi keadaannya seperti ini, aku ngambil angelnya itu dari mana, terus menyesuaikan desain yang perlu diambil dan yang mana yang tidak perlu diambil. Nah sutradara itu kan sebagai penang muda iki ngomong ya. Ini paham gak sih? Paham lah. Jadi sutradara itu harus benar-benar paham ya. Kudu iso ngatur kameramen juga. Waktu kameramennya nggak sesuai sama cerita, misalkan loh ceritanya ini nggak ono adegan ini apa kok iki, kenapa kok kameramen ngambil shot iki, iku yang pengawasi sutradara ngawasi, salah kamu nggak seperti ini, kamu harusnya ngambil shot yang ini shot nggak dipakai, kamu harus buat yang lain. Itu tugas sutradara. Nah sampai nanti proses editing. Nah editing ini namanya editor, waktu kita mengedit video itu namanya editor ya, ada yang bertugas sebagai editor. Tahu editor? Tahu. Apa? Oh yang ngedit video. Jadi editor itu nanti tugasnya itu harusnya karena iki editornya dapat sendiri, jadi kok dapat yang mengontrol. Jadi kok harusnya itu sutradara mengontrol. Ini ceritanya nggak seperti ini. Jadi kok sutradara benar-benar mengontrol dari awal sampai akhir. Itu sutradara harus memantau ya kafe dari castingan itu. Jadi pemilihan peran juga harus ditentukan dengan casting. Ya, casting. Sebelum kita mulai cerita harus ada castingnya dulu ya. Ngerti casting kan? Ini tadi. Casting. Jadi casting pemilihan peran. Jadi kalau sudah ada kameramen, juga ada sutradara, penulis skenario dan editor, saya nggak ke gawe ini bisa masuk ke mesti pemeran dalam tapi figure pemeran dalam cerita, aktornya lah. Kita ini punya aktor, jadi aktor itu kita pilih casting, jadi casting memilih karena kita ceritanya ini ya, kayak ceritanya itu berbeda-beda pekerjaan. Ya wes, kamu cocoknya jadi ini, kamu cocoknya jadi ini, itu casting. Nah, itu cocoknya itu casting. Serius itu. Jadi itu untuk terakhir itu alat. Jadi ini alat itu nggak perlu berpikir yang tinggi-tinggi. Kita mulai dari alat yang sederhana dulu. Yang pertama itu ada stabilizer. Kita gunakan stabilizer saja. Jadi masih dikat dulu. Kalau kali katanya juga tahu. Kita baca ya. Halo Pak. Oh iya, ini Bapak kirim di alamat saya aja Pak. Itu sudah saya tulis Pak, alamatnya jelas Pak. Ini saya nggak di rumah, jadi nggak bisa jemput Pak. Ya Bapak kan bisa tanya sih Pak. Ya kan maksudnya di situ alamatnya udah jelas. Ya kan gimana sih Pak, tugasnya kan harus ngirim sesuai tujuan gitu. Nah misalkan gini Pak, saya nggak bisa datang ya, saya nggak bisa jemput, terus barang saya nggak bisa sampai gitu. Loh nggak bisa Pak, saya ini lagi di luar. Nah kalau gini tanggung jawabnya Bapak gimana? Pak ini ya Pak ya, kalau Bapak nggak bisa ngantar sampai rumah, saya bisa laporin ke Pak ke atasan. Ya masalahnya itu, saya sudah nulis alamatnya jelas. Kalau alamatnya jelas dan Bapak masih minta jemput di daerah mana, jadi saya nggak bisa loh Pak. Ya kan di situ Bapak bisa tanya, kan alamatnya sudah jelas. Bentar, saya pesennya kemarin apa? Saya pesen apa kemarin? Tuh, ini Pak, ini yang salah Bapak atau tokonya sih? Saya pesan bukan itu Pak. Bapak udah salah tapi
Rek. Sekarang saya nggak bisa ngambil ini, gimana? Pesan saya sudah salah, Pak. Sekarang saya juga harus ngambil, gimana sih, Pak? Bapak, gimana, Pak? Gimana? Saya jemput sekarang. Gimana? Nggak apa-apa. Oke, ini Bapak tanggung jawab ya. Ya udah Pak, wis tunggu aja di situ wis. Saya langsung ke sana ya, Ini apa? Lihat aja bapaknya mana ya. Dan ditemani saya. Nggih. Wis iku ya, wis bisa kabeh. Enggak usah ngaran, Mas. Benar ya? Bener biru. Campur. Campur isa ya. Jadi sebenarnya saya itu mau ngasih surprise kepada mereka. Saya kemarin pesan cuma ya gitu. Pesanannya itu gagal karena ini, jadi daripada gagal mending saya kasih buat mereka biar lebih bermanfaat. Oh iki apa Pak iki? Sama nasi ngirim. Barang Kak. Oh no. Gagal. Biar. Jadi ada kira kaget gak sih? Kok acting ya orang berarti kan saya ke kapan Rone? Tawar kamu nih kelilun. Tawar kamu nih kelilun. Apa nih? Iya, berarti mereka ini tergolong cerdas, Rek. Karena ya wis pada actingku ki menurutku sangat mendukung lah ya. Aku emosi beneran nyaduk iki sampai gagal. Wah, yang percaya sing Mang aku meng kemarin. Kalau yang percaya aku nyawak tenan Mang. Jadi mereka sangat teliti berarti ya. Karena harusnya berarti emang nih teleponnya ku mereka langsung aja nih. Dia melihat kayak iki melihat HP ku iki gak ngan terus. Jadi melihat HP ku iki karena nggak ada nada jadi sebagian orang sangat teliti kayak Ariki sangat teliti, KPKP mung sangat teliti, cuma ono sing wis termakan rasane jadi ini tekan kabeh. Ya apa? Ya aku mang pas ngironi ya. Misalnya mang aku dia apa kudu mulai tapi dia apa? Enggak ya. Biasa. Ya kok biasa. Ya wis iki rek. Jadi wingi ku aku mbak Mas Yayan iki kan tuku iki itu tripod. Cuma ternyata salah kirim. Salah kirim temenan. Tripodnya ku tripod gawe HP. Ini tripod HP. Seperti kameramen juga. Ini tripod HP mending. Iki gawe nganu dan nenek syutingku kak dipekel terus kameranya. Kira iso ngoperasi nggak sih? Nah, ya wis karena prank ya gagal apa? Karena disuruh kabeh. Ya model-model prank kayak ngene iki. Yang gue iki prank apa iki? Gagal iki. Jadi wis untuk pembuatan videonya wis mending ya Rek ya. Kita kan juga lihat suasana juga hujan iki gak mungkin kita take sekarang. Lho iki kan gawe awakmu Rek. Kan iki aku wis kalau tripod iki kan tripod HP. Iki gawean berkarya iki. Iya mbak sentuhku mas apa nggak saya daripada gak kegawe mending gawean. Selengkap.
Iya. Seneng gak tapi esok ini? Seneng gak? Seneng gitu gak? Seneng kayak Ari seneng gak? Iya aku seneng Gika. Seneng gak? Seneng. Ini coba, ini ya nek wes esok kita take video sesuai kemang tak beli kemang anak sutradara, kemang HP. Nek wes batu berarti coba ini gunakan alat biji stabilizer sampai Vivo. Ini sekalian coba gunakan operasi ini gimana oke? Ya siap Mbak, berarti ini wes siap jam piro pokoknya bukan ngomaku isu-isu. Nek gak iso katanya. Oke, jadi kita lanjutkan video mereka ini. Ya ikuti terus aja kan karena ini dalam satu video, oke? Akhirnya kita sudah berubah dimensi, udah nggak hujan lagi kan? Wes cerai gitu, matahari wis metu. Ya iya lah rek ngenteni 1 hari gitu kan. Apa iki cahayane? Kan gak hujan iki, budal esuk-esuk wingi kan sore-sore dadi hujan. Nah saiki persiapan iki. Jadi nang kene iku beberapa peran iki wis nyiapno ana sing nang kono iki Pak Lurahe ambek nganu iki kok lagi ngapal naskah. Mereka itu lagi menghafalkan naskah yang kemarin sudah saya buat. Terus iki kameramen masih belajar menggunakan apa gitu jenenge? Terikat stabilizer. Jadi ini kameramen masih bisa menggunakan stabilizer. Iki apa iki? Powerbank. Oh, powerbank. Jadi nanti kameramennya itu wes tugasnya bener-bener kameramen ya langsung ya. Kan kameramen kan gak masuk video. Nah, terus iki engko pemeran, ini pemeran tapi rata-rata belakang jadi nggak ngapalin naskah dulu. Terus ini juga pemeran daf sekaligus editing. Berarti teknikus mari siap ngedit ya. Siap ngedit. Oke, jadi sambil nunggu teman yang masih belum datang, yuk kita lihat keadaannya anak-anak ini dulu ya. Lupa dengarin. Dengarin apa? Pak mengerti loh cara filmnya yang ini ya lihat biar kita mau yang mundur nih foto detik ya sekarang ya direkam sini bantuin bisa punya pak Anu udah baru. nah maksudnya lagi sih bisa belok objek ini kurang apa enggak lagi jadi saat sampai dasar foto sampai itu apa ya? Tanya bareng ya. Foto ke tadi. Nah, ini kan ini. Nah, berarti ini akbar ini wis pas akbar ini posisinya kurang ya apa? Akbar. Ini Pak Akbar. Oke teman-teman, jadi seperti itulah keseruan ketika saya mengikuti apa ini syutingnya kreator anak kampung ini. Ternyata menarik juga ya, mungkin karena mereka rame-rame ya, dan kontennya juga unik dan lucu loh. Nanti kalau teman-teman pengen tahu video yang kita buat barusan itu seperti apa, nanti kalian bisa lihat sendiri di channel mereka. Nanti saya juga akan mencantumkannya di deskripsi. Jadi yang penting jangan lupa ikutin terus video Udin Explore selanjutnya. Love you re. Kamu gak sekalian nih ya promosi channel pisan. Tak hitungi bareng-bareng ya. Tunggu langsung promosi ngomong bareng. Nggih. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe channel kreator anak kampung.